rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa inna wahu qablan naqsi hilafan liman wa ma fihi aidan intaha. Wa yajuzu mulainya yajuzu wa yajuzu liman zada ala raqatin. Wa yajuzu dan boleh liman zada ala raqatin bagi orang yang menambah atas satu rakaat. Al faslu baina kulli raqataini bisalam. Wa yajuzu liman zada ala raqatil fasli dan boleh bagi yang menambah sembahyang witir atas rakaat pemisah baina kulli raqataini di antara tiap-tiap dua rakaat bisalami dengan salam. Wa huwa afdal, ini yang paling afdal. Jadi sembahyang witir itu 11 rakaat. Boleh dikerjakan langsung 3-3 boleh, tapi tidak ada tahiyat. Tidak pakai tahiyat. Kalau 3 tidak pakai tahiyat. Langsung aja Allahu Akbar, Fatihah, surah. Sujud, berdiri lagi, Fatihah, surah. Yang ketiga hanya tahiyat. Kemudian yang paling afdol, yang paling banyak pahalanya, yaitu dikerjakan 2 rakaat. 2 rakaat salam, assalamualaikum, berdiri lagi. 2 rakaat salam, berdiri lagi. Lah, ya assalamualaikum 2 rakaat, berdiri lagi sembahyang witir berikutnya. Nah itu lebih afdal. Wa huwa afdalu minal wasli bi tasyudin aw tasyudaini fi raqatainil akhirataini. Yaitu lebih afdal dari menyambung dengan tahiyat atau 2 tahiyat pada 2 rakaat yang akhir. Wala yajuzul waslu bi aktsara min tashhidaini, dan tidak boleh menyambung lebih dari 2 tasyahud. Wal waslu khilafatil aula. Wal waslu dan menyambung itu menyalahi keutamaan fima ada salata pada selain 3. Wa fiha makruhun linnahyi anhu, dan padanya makruh karena ada larangan fi walinnahyi anhu, karena ada larangan padanya. Fi khabarin pada hadis yang berbunyi wala tashbihul witra bi salatil maghribi. Janganlah kamu menyerupakan sembahyang sunat witir dengan salat maghrib. Janganlah kamu menyerupakan sembahyang sunat witir dengan sholat maghrib. Jadi maghrib itu 3 rakaat. Jadi makruh. Jadi sembahyang langsung 3 itu makruh. Yang afdal itu yang paling afdal adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa yusannu liman awtara bi thalathatin ayyukra fil ula. Dan disunnatkan bagi orang yang sembahyang witir 3 rakaat pada membaca ayat pada rakaat yang pertama sabbih itu sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, itu sunat. Nah ini dikerjakan 3 rakaat terakhir. Nah ini kan 11 rakaat, yang ke-8 rakaat setelah assalamualaikum langsung 3. Bukan diawali dengan 3-3. Kalau diawali dengan 3-3 itu sama dengan sholat maghrib, makruh. Tapi kalau terakhir 3 itu boleh, kada makruh. Wa fitaniya, dan pada rakaat yang kedua membaca surah Al-Kafiruna. Wa fitalitati, dan pada rakaat yang ketiga Al-Ikhlasu wal Mu'adataini, membaca surah Qul huwallahu ahad dan 2 berlindungan, yaitu Qul a'udzu falaq dan Qul rabbin nas. Jadi misalnya 3 rakaat sholli sunnatal witri 3 rakaatin imaman lillahi ta'ala, misalnya Allahu Akbar, setelah Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Sabbih isma rabbikal a'la sampai suhufi Ibrahim wa Musa, Allahu Akbar. Kemudian rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, Allahu Akbar. Kemudian rakaat yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian sujud, ruku sujud. Yang terakhir itu udah pakai tahiyat awalan. Ini kalau pakai 3 rakaat, kalau bisa pakai tahiyat awal. Kalau yang 3 rakaat aja Bang? Iya, kalau pakai tahiyat. Langsung dari pertama sampai Iya, ketiga. 1 sampai ketiga itu tidak ada tahiyat. Yang 4 rakaat pun tidak ada tahiyat. Misalnya dua itu kan assalamualaikum, ada tahiyat. Iya. Karena 2 rakaat kan itu 2 rakaat wajib pakai tahiyat. Pakai tahiyatul. Tapi kalau 3 langsung ya udah pakai tahiyatan. tahiyatnya yang kedua tidak disunatkan. Kemudian rakaat yang ketiga disunatkan pakai tahiyat. Yang kedua tuh kedua tahiyat. Hilang gitu misuan anu itu lo tahiyat. Kedua betah. Pertama yang kedua lo. Yang bertahiyat itu yang 2 rakaat. Itu kadang langsung niat 3 rakaatnya langsung. Kalau niat 3 rakaat langsung tidak ada tahiyat awal, yang ada tahiyat akhir. Paham lah? Kalau nya bilang gitu biasanya yang pas sembahyang anu tuh nak Witir. sembahyang witir tuh Hmm. 2 rakaat dulu ya lo. Itu misalnya yang sembahyang langsung 3 rakaat kada bawa anuan lah. Kada bawa tahiyatan. Ada tahiyatan. Misalnya boleh 3 rakaat, boleh tapi tidak ada tahiyat. Ada yang 4 rakaat pun tidak ada tahiyat. Langsung ya. Nah, langsung aja berdiri. Yang di Muhammadiyah itu aja 4. Lil ittiba karena mengikut sunnah. Falau awtaro, maka jika sembahyang witir bi aktsara min 3 lebih dari 3. Fa yusannu lahu dzalika fi salatil akhirah, maka disunatkan pada yang rakaat yang ketiga yang akhir. Faslun ada memisah. Jadi maksudnya 3 rakaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memisah. Bukan langsung 11 rakaat kada baik. Kada jeda-jedanya kada boleh. Amma qabla wa illa fala, maka kada boleh disambung ketika 4 ke 5 ke 6 ke 7 kada boleh. Kama abta bihil bulkiniyu, seperti memberi fatwa dengan dia kada boleh lebih dari 3 menurut Imam Al-Bulkini. Waliman atara bi aktsara min 3, maka jika ada juga sembahyang sunat witir lebih dari 3 rakaat, qiraatul ikhlas, pada membaca surah Al-Ikhlas fi aulaihi, pada rakaat pertama rakaat 2. Faslun ada memisah, artinya pakai surah pertama, surah kedua dan surah ketiga. Au sholat faslun memisah 2 rakaat atau disambung 3 rakaat. Wa yaqula badal witri, dan sunat membaca sudah sembahyang witir 3 kali. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Itu disunatkan membaca Subhanal malikil quddus 3 kali. Surah Abdul. Siapa? Limbahnya terakhir kita sembahyang witir, misalnya mengambil 3 rakaat atau serakaat terakhir. Jadi 2 rakaat, kemudian serakaat terakhir setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal, masalah setelah assalamualaikum membaca wiridan Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus 3 kali. Membacanya 3 kali Subhanal malikil quddus. Wa yarfa'u sautahu bitsalitsati, dan mengangkat suaranya pada hitungan yang ketiga. Tsumma yaqulu, kemudian membaca. Jadi Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Yang ketiga dinyaringi Subhanal malikil quddus, Allahumma inni. Ini sambungannya. Setelah membaca yang ketiga dinyaringi ini sambungannya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtik wa bimu'afatika min uqubatik. Ini aku membaca ini di komai lah. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtika, stop. Wa bimu'afatika min uqubatika, stop.
Wa bika minka la usi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsika. Stop. Karena kalau diputus-putus maknanya nanti berubah. Misalnya, Allahumma inni a'udzu biridhaka, ya Allah aku berlindung dengan keridhoanmu. Karena disambung dengan mensutik. Salah. Jadi maknanya itu sampai mensutik. Aku berlindung kepadamu dengan ridhomu dari murkamu. Artinya berlindung ridho tapi murka, itu berlindung. Berlindung dari kemurkaannya. Maksudnya paham lah. Intinya kalau dibaca akapnya. Kalau berhenti di miridoka, maka maknanya tak salah. Maknanya gini, ya Allah aku berlindung dengan keridhoanmu. Masa berlindung Allah berlindung keridhaan Allah? Jadi sambungi, ya Allah aku berlindung dengan keridhaanmu dari murkamu. Ini ada juga orang yang diridhoi Tuhan tapi dimurkai. Misalnya orang istidraj, dilanjur, yang mengambil harta orang untuk kaya. Kalau nah kan itu artinya kalau dia terjemahkan secara logawi kan Tuhan senang dia kaya raya, tapi itu dimurkai Allah. Jadi mau bilang artinya tuh ridho kaum. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sukhtika, sampai situ. Paham lah? Titik. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sukhtika, stop. Wa bi mu'afatika min uqubatika, stop. Dan berlindung kepada Allah dengan kesembuhan, kesehatan, tapi dari siksamu. Maksudnya ada orang sehat, panjang umur, tidak apa-apa, tapi Tuhan itu apa ngarannya? Menyiksa. Kenapa menyiksa? Dia terlena dengan kesehatannya, tidak kembali kepada Allah. Dia membangun tempat perjudian, dia membangun tempat, pokoknya yang dilarang Allah lah. Nah itu kan sebujurannya tuh diberi kesehatan, cuman disiksa. Sia-sia. Wabika minka, dan denganmu dan darimu, la usi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsika, sampai situ. Wabika minka la usi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsika, dan denganmu itu artinya dan dengan pertolonganmu, minka dan dari padamu, dan dari engkau, dan pertolongan engkau dari engkau, la usi tidak aku bisa menghitungnya, aku tidak bisa menghitung thana'an 'alaika kebaikan atasmu, anta kama atnaita 'ala nafsik sebagaimana engkau memuji atas zatmu. Wa waqtul witri katarawihi baina salatil isya'i wal baina salati. Dan waktu witir seperti tarawih di antara salat isya. Jadi witir itu dikerjakan setelah salat isya, sama lawan tarawih dikerjakan setelah salat isya. Misalnya datang terlambat, lalu sembahyang tarawih aja langsung. Karena masalah terakhir hanya sembahyang isya, itu tidak disunatkan. Sia-sia gawian yang tarawih itu. Paham lah? Misalnya dilanggar, datang terlambat. Terlambat, orang sudah sembahyang tarawih. Kita umpat sembahyang tarawih sedangkan kita belum sholat isya. Jadi sholat tarawih itu tuh sia-sia. Kenapa? Karena tidak dianjurkan sholat tarawih kecuali sesudah melaksanakan sholat isya. Kita nih begawi sembahyang isya dulu, baru sunat tarawih. Nah, kita atau di jalan sembahyang isya, ternyata sudah assalamualaikum berdoa langsung bulik. Di jalan ada orang hanya sembahyang tarawih, turun kita di mobil misalnya umpat sembahyang tarawih, tidak apa-apa itu, karena sudah sholat isya di sana. Handakan sembahyang jemaahnya di situ tuh. Kalau mau umpatnya langsung ke masjid yang di sana, isyanya ketinggalan. Nah, gitu. Paham lah? Artinya sholat isya dulu baru sunat tarawih. Kalau sunat tarawih dikerjakan, isyanya belum, sia-sia sholat tarawihnya.
Wa waktul witri katarawih, waktu sembahyang witir itu seperti tarawih baina sholatil isya, di antara sembahyang isya. Artinya sudah sembahyang isya. Walau ba'dal maghribi fi jam'i taqdim wa tulu'il fajri. Dan jika sesudah maghrib pada sembahyang takdim dan terbitnya fajar. Nah, ini apabila orang perjalanan. Di perjalanan apabila dia langsung berangkat ke sana, kada berhenti-henti jadwalnya, kada berhenti lagi bisnya nih. Tapi kita berada di sembahyang di waktu maghrib dalam perjalanan, panjang waktunya itu istirahat, boleh kita sembahyang maghrib. Waktu di maghrib nih sembahyang isya langsung sembahyang sunat tarawih. Nah, kita misalnya perjalanannya ke Balikpapan, singgah misalnya di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang itu waktu maghrib. Nah, di Kainema sudah Pulau Pinang ke sana itu kan singgah lagi sampai ke penyeberangan ke penyeberangan di Balikpapan tuh orangnya. Nah, di situ. Nah, artinya boleh kita sembahyang di jamak, sembahyang maghrib baru di jamak lawan isya. Lalu kita sembahyang sudah tarawih di waktu maghrib itu juga boleh. Karena kita sudah melaksanakan sholat isya di dalam waktu maghrib. Karena jamak takdim, mendahulukan waktu daripada waktu yang kedua. Misalnya ditarik ke maghrib. Sembahyang maghrib 3 rakaat, dicampur dengan isya 2 rakaat, limbah itu sembahyang tarawih. Apa jar orang sembahyang tarawih maghrib jar? Ada apa-apa karena di dalam musafir. Nah, gitu. Jadi jangan menyalahkan orang. Ini sekedar selesaikan sembahyang tarawih di waktu maghrib. Lihat dulu apakah dia sembahyang qashar, jamaah takdim, atau jamaah takhir, boleh. Walau kharajal waktu lam yazuz qada'uha qabla isya'i kal karrawati bil ba'diyati. Dan jika keluar waktunya maka tidak boleh diqadha sebelum isya. Nah, jadi sembahyang tarawih itu tidak ada qadaan. Nah, jadi waktunya itu sudah ditentukan. Kalau sembahyang wajib, apabila kita ketinggalan boleh di qadha. Karawatil ba'diyah seperti sunat ba'diyah. Hilapan liman rojahu ba'duhum, ada orang berpendapat bagi orang yang membolehkan sebagian mereka ulama mengganti mengodok sembahyang tarawih atau sembahyang sunat ba'diyah. Walau bi an butlana isyahu ba'da fi'lil witri, dan jika bi an batalani isya'uhu ba'da fi'lil witri awit tarawih, sekalipun batal isyanya sesudah mengerjakan witir atau tarawih. Nah, jadi ada orang sembahyangnya karena tahu bahwa sembahyangnya itu batal kadanya, lalu ini sembahyang tarawih langsung. Tiba-tiba ada orang mengatakan sembahyang kamu tadi terbuka aurat jar. Nah, tapi sudah sunat tarawih, bolehkah kada itu? Ada membolehkan sebagian ulama apabila kada sengaja. Ini sembahyang kawannya kada memerhakan, sudah tuntung kan tadi apa? Anu tadi di pas di aurat ikam tuh lubangnya kan albanan tapinya tembus ke kulit. Nah, kalau nengke jarum aja kada apa-apa. Ini apabila dijapai gitu tuh santuk tangan kita nih. Nah, dijapai gini merasa bekas rokok. Nah, bekas rokok. Tapi kalau kena kayak lubang jarum aja kada apa-apa, karena disentuh gini kada tembus. Jadinya sentuhan tembusnya hanya itu buka aurat. Nah, gitu. Atau sama berbaju kada ada selawar lagi, kada ada tapih lagi, sekalinya memakai surban yang tipis tuh, karena banyu nampak warna kulitnya tuh kada sah juga. Berarti ini yang kelihatan ulang itu sah juga lah. Kelihatan ulang. Iya, karena batasnya pusat di sini, ukur aja ke sini. Nah, apabila lurus di pusat ini diukur, kita ke sini batasnya sampai kemana, sekilan misalnya dari ujung burit. Kayak ini sholatnya ruku atau sujud ketika ada romadahkan
tadi tuh buka aurat kamu aja. Kan diulang sholatnya. Tapi biasanya orang tahu ya bang itu bukan belakang bang. Lo misalnya pakai baju ketat, baju singkat-singkat tuh nah, ya sembayang bisa juga nya kada tahu ilmunya ya lo, dikira lain aurat. Berarti nya tuh kada baru masuk Islam kira-kira. Udah juga gue saya bang yang kada tahu. Wa qana plan mutlaqon, jatuhlah ia pada sunat mutlak saja. Artinya apabila dikerjakan sesudah batal tapi sudah lagi digawi, sembahyang witirnya digawi, sembahyang tarawihnya digawi, itu dihitung dengan sunat mutlak. Artinya hitungan pahalanya itu sama sunat mutlak, bukan sembahyang tarawih, bukan sembahyang witir. Kalau itu bukan tadi kan. Apabila ketahuan batal tapi sudah mengerjakan sholat tarawih atau witir, itu apakah itu sudah sembahyang witir atau sembahyang tarawih? Tidak, itu hitungannya sama dengan mutlak. Mutlak itu sembahyang sunat wara, sembahyang sunat aja, tidak ditambah. Apa tanya kita sembahyang sunat mutlak 5 menit Allahu Akbar, sholli sunat rakaatillahi ta'ala Allahu Akbar, walaupun keadaan mutlak, sembahyang sunat wara aja boleh. Far'un wallahu alam. Sampai situ dulu lah far'un lah.